Bab 81 Flying Soul Masters. Wu Zhangkong membawa kelas 5 kelas 1 berakhir, Tang Wulin, Xie dan Gu Yue mengikuti tepat di belakangnya. Sisanya siswa di kelas 5 memiliki ekspresi yang penuh kegembiraan. Setelah hasil pertandingan sebelumnya, mereka tiba-tiba mendapatkan lebih banyak kepercayaan pada trio Tang Wulin. Ye Yingrong berjalan sambil tersenyum. "Halo Guru Wu." Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wu Zhangkong. Ye Yingrong benar-benar cantik. Tingginya melebihi 170 cm, sosoknya luar biasa, dan matanya cerah dan penuh semangat. Rambutnya yang panjang dan jarang berwarna hijau muda diikat dengan kuncir kuda dan, dengan tambahan kulitnya yang putih, wajah lonjong, dan mulut ceri, banyak yang akan merasa dapat dipercaya jika diberitahu bahwa dia hanyalah seorang siswa akademi tingkat lanjut. Dia telah bergabung dengan Issei Academy sebagai guru pada usia 23 dan sudah menjadi 4 cincin leluhur jiwa. Bagi Wu Zhangkong, dia menganggap ini sangat baik untuk usianya. "Halo," Wu Zhangkong mengangguk sebagai tanda terima kasih. "Aku adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas 3, Ye Yingrong," katanya, menekankan namanya secara khusus. Ini karena dia yakin bahwa pangeran tampan sombong yang sombong ini tidak tahu siapa dia. Lagi pula, ini adalah pangeran tampan yang hidup di dunianya sendiri. Di seluruh akademi, tidak jelas berapa banyak nama betina yang bisa ia ingat. Wu Zhangkong menjawab dengan gerutuan sebelum pandangannya beralih kembali ke panggung. Xie berdiri di samping dengan mata penuh kekaguman. Hal yang paling membuat Xie iri adalah arogansi sedingin es yang dimiliki Wu Zhangkong tentang dirinya. Keangkuhan sedingin es semacam ini bukan fasad, melainkan, itu bawaan. Jika dia membandingkan dirinya dengan Wu Zhangkong, dia akan ditemukan benar-benar terlalu kurang. Ye Yingrong tidak keberatan dengan tanggapan ini. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke kelas 3 dan melambaikannya. Para siswa kelas 3 bergegas berlari, membentuk garis rapi di depannya. Ye Yingrong berkata kepada kelasnya, persahabatan adalah nomor 1, dan kompetisi adalah nomor 2. Gu Tianri, Gu Tianyue, Gu Tianming, apakah Anda mengerti? Ya, Guru Ye, si kembar 3 berbicara serempak, membuatnya seolah-olah hanya satu orang yang berbicara. Wu Zhangkong melirik mereka. Setelah melihat 3 penampilan identik mereka, ia jelas menjadi jauh lebih tertarik pada Ye Yingrong dan kembar 3 ini. Pada saat itu, Direktur Pengajar Long Hengsu tiba di atas panggung. Pertandingan kedua dari turnamen promosi kelas telah tiba. Kelas 5, apakah masih 3 orang yang sama dengan sebelumnya? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue melangkah ke panggung bersama dan berjalan ke tengah. Ye Yingrong berkata dengan senyum rendah hati, kalian harus pergi sekarang juga. Petik 2. Kembar 3 identik naik ke panggung. Ketiga saudara ini memiliki sifat yang sama, seperti sosok langsing dan mata yang sangat tajam. Karena pemahaman mereka yang mendalam tentang satu sama lain, gerakan mereka sepenuhnya disinkronkan saat mereka berjalan di atas panggung. Wu Zhangkong tidak memberikan petunjuk kepada murid-muridnya. Mereka akan bertemu segala macam lawan di masa depan, dan turnamen promosi kelas dimaksudkan untuk membuat mereka marah. Jika mereka membutuhkan petunjuknya, maka mereka tidak akan bisa tumbuh. Trio Tang Wulin berdiri dalam formasi segitiga, dengan Tang Wulin sebagai pelopor sekali lagi. Mereka berdiri tegak dan stabil seperti gunung. 3 saudara laki-laki Gu berdiri dalam barisan, berdampingan. Gu Tianri ada di tengah, dengan Gu Tianyue di kiri dan Gu Tianming di kanan. "Apakah Anda semua siap?" tanya Long Hengsu seperti biasa. Setelah menerima jawaban dari kedua belah pihak, dia melambaikan tangannya, menyatakan dimulainya pertandingan. Saudara Gu secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Ketika trio Tang Wulin melihat apa jiwa bela diri mereka benar-benar terperangah. Jiwa bela diri ketiga bersaudara ini persis sama, tapi itu bukan bagian yang membingungkan. Lagi pula, mereka kembar 3. Apa yang membingungkan, bagaimanapun, adalah bahwa sayap muncul di punggung mereka secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang sangat kuat. 3 pasang sayap terbuka secara bersamaan sementara cincin jiwa putih muncul di bawah masing-masing. 3 saudara laki-laki Gu terbang ke udara bersama, dengan cepat naik ke ketinggian. Menghadapi adegan seperti itu, Long Hengsu tertegun. Jiwa bela diri terbang. Harus dikatakan bahwa jiwa-jiwa bela diri yang terbang cukup langka. Dengan fakta tambahan mereka menjadi kembar 3,
Bahkan jika ada kekuatan jiwa yang lemah, atau mereka memiliki jiwa roh yang kurang optimal, mereka pasti harus dikirim ke kelas elit. Tampaknya ada kesalahan selama pendaftaran mereka. Pada kenyataannya, itu benar-benar kesalahan di pihak akademi. Saudara-saudara Gu belum mendaftar bersama. Gu Tianri telah mendaftar terlebih dahulu, karena Gu Tianming sakit perut dan Gu Tianming memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan. Selain itu, ada banyak siswa yang mendaftar setiap saat, sehingga para guru sibuk dengan pekerjaan dan telah mengabaikan si kembar tiga. Selain itu, ketiga saudara ini juga mengalami masalah yang mirip dengan Tang Wulin. Situasi keuangan keluarga mereka sangat biasa. Bagaimana mungkin orang tua mereka mampu membelikan mereka 3 jiwa roh pada saat yang sama? Dengan demikian, mereka telah menunda dan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai tepat sebelum tanggal pendaftaran mereka. Kemudian mereka bertiga membeli jiwa roh 10 tahun, sehingga memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dari ketiganya untuk mendaftar ke akademi. Kekuatan jiwa mereka hanya di peringkat 11, dan meskipun jiwa bela diri mereka tidak lemah, cincin jiwa mereka terlalu kurang. Karena ini, mereka ditempatkan di kelas 3. Jiwa bela diri Gu bersaudara itu disebut Skyscraping Battle Eagle. Itu adalah jenis jiwa bela diri tipe burung berkecepatan tinggi. Skyscraping Battle Eagle adalah sejenis elang yang kuat yang akan mengalahkan lawan-lawannya dengan kecepatannya. Sebagai binatang buas, Skyscraping Battle Eagles mampu terbang hingga ketinggian 3 km. Selain itu, bisa mempertahankan kecepatan tinggi untuk jangka waktu yang lama. Dari ini, dapat disimpulkan bahwa ketiga bersaudara itu semuanya adalah Agility System Battle Soul Masters. Jiwa roh pertama mereka identik, sejenis elang yang disebut Gus Falcon. Kecepatannya sangat cepat, tetapi kekuatan serangannya kurang dibandingkan. Itu hanya seukuran telapak tangan seseorang. Ini adalah alasan yang buruk untuk jiwa arwah. Jika mereka bisa memilih jiwa roh yang sedikit lebih kuat, kekuatan bertarung mereka akan beberapa kali lebih tinggi. Saat mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka, sepasang sayap elang abu-abu tumbuh dari punggung mereka dan mereka naik ke udara. Mereka bisa terbang. Bagaimana kita akan menghadapi ini? Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Tang Wulin memberinya sedikit senyum. Kita hanya perlu mengalahkan mereka. Gu Yue, bantu aku dengan elemen anginmu. Tang Wulin mengatakan ini kepada Gu Yue saat cahaya biru mekar di tangannya. Blue Silver Grace menembak ke arah Xie dan melingkari pinggangnya. Xie berteriak, aku takut ketinggian. Apa yang sedang kamu lakukan? Tang Wulin dengan sedih berkata, aku takut sakit, tapi bukankah kamu masih menusukku kemarin? Tanpa menunggu jawaban Xie, dia segera menarik Xie dekat, melingkarkan tangannya di pinggangnya. Lampu hijau melintas, menyebabkan tubuh Xie menjadi terang. Sepertinya berat tubuhnya sedikit berkurang. Pada saat itu, dia dikirim terbang seperti awan yang membubung menembus kabut. Di luar panggung, Ye Yingrong melihat Tang Wulin memegang Xie. Dia kemudian berputar beberapa kali sebelum meluncurkan Xie ke udara. Dia dilemparkan langsung ke trio. Lampu hijau melekat di tubuh Xie, menyebabkan dia tiba-tiba melesat lurus ke arah Gu Tianri. Bagaimana dia bisa melempar seseorang begitu tinggi? Ye Yingrong ketakutan, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. Saudara-saudara Gu memiliki jiwa-jiwa bela diri yang terbang dan kembar tiga. Sejak mereka memasuki akademi, dia memberikan perhatian khusus untuk melatih ketiga bersaudara ini. Dia telah melatih mereka dalam seni pertempuran udara dan kerja sama. Jika mereka hanya mengirim satu orang ke udara, bukankah ini hanya memberi 3 saudara laki-laki kesempatan untuk mengeroyok dia? Bab 82 Kerja sama tim. Aku juga akan naik, bisik Gu Yue, memberitahu Tang Wulin. Tang Wulin menatapnya dengan kaget, tetapi Gu Yue sudah memposisikan dirinya di depannya. Tang Wulin menggunakan kedua tangan untuk memegang pinggang Gu Yue, mengangkatnya dan mulai berputar. Dibandingkan dengan Xie, Gu Yue jauh lebih ringan. Pinggangnya sangat kecil sehingga sepertinya dia bisa mengangkatnya dengan satu tangan dan melemparkannya tanpa memerlukan bantuan elemen anginnya. Gu Yue terbang mengejar setelah Xie. Di langit, Gu Tianri dengan tenang memberikan sinyal tangan. Menjelang Xie yang akan datang, dia menghindari pertempuran langsung dengannya. Dengan mengepakkan sayapnya, dia menahan momentum ke depan dan berhenti dengan keras di udara. Keuntungan terbesar mereka adalah kemampuan mereka untuk terbang. Mereka tidak takut ketika mereka berada di langit.
Peluang terbaik bagi serangan mereka untuk memiliki dampak besar adalah saat Xie mulai jatuh kembali. Ye Yingrong melirik ke samping dan menatap Wu Zhangkong. Adegan di depan mereka hanyalah tuduhan sembrono oleh siswa kelas 5. Mereka terbang ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, menghilangkan keuntungan apapun yang mungkin mereka miliki di tanah. Segera, ketiga saudara laki-laki Gu akan menemukan peluang yang sempurna untuk serangan yang berhasil. Dia telah mengamati pertandingan mereka sehari sebelumnya. Dari 3 dari kelas 5, jiwa bela diri Tang Wulin hanyalah rumput Blue Silver. Meskipun kekuatannya cukup besar, itu hanya itu dan tidak lebih. Gu Yue tampaknya memiliki kendali atas bumi, jadi mengapa dia ada di udara? Satu-satunya peserta yang tampaknya menjadi ancaman bagi mereka adalah Xie sebagai Agility System Battle Soul Master, namun ia juga tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Hal alami yang harus dilakukan ketika bersaing dengan Flying Soul Master adalah untuk tetap di tanah dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ini karena seorang Master Jiwa, setelah melepaskan jiwa bela diri mereka, akan terus-menerus menguras kekuatan jiwa mereka. Menipisnya kekuatan jiwa-jiwa terbang guru jauh lebih besar daripada jiwa guru normal. Dengan kesabaran yang cukup, tim kelas 5 akan memiliki peluang memenangkan pertandingan. Namun, mereka tampaknya menjadi ceroboh pada saat ini. Serangan tiba-tiba mereka ke udara memberi saudara-saudara Gu kesempatan untuk mengelilingi mereka di langit. Dapat dikatakan bahwa kesuksesan mereka terjamin. Di mata Ye Yingrong, bagaimanapun, Wu Zhangkong tampak sekeren biasanya. Tidak mungkin membaca pikirannya dari ekspresinya yang tidak berubah. Apakah dia sama sekali tidak peduli dengan hasil pertandingan? Gu Tianri mundur saat Xie melesat di udara. Dia mundur ke ketinggian yang menggantikan Xie. Tampaknya kekuatan dari lemparan Tang Wulin sudah mulai berkurang, dan Xie akan jatuh. Pada saat ini, kilatan tiba-tiba cahaya biru muncul di bawah kaki Xie. Dengan putaran tubuhnya, kaki Xie mengetuk melawan cahaya biru dan, dengan energi pinjaman, dia melompat ke arah Gu Tianri seperti panah. Perubahan ini terlalu mendadak. Gu Tianri, yang telah menunggu kesempatan yang tepat, tertangkap basah dan membeku. Pertandingan selalu berubah. Jika ada peserta yang bersantai bahkan untuk sesaat, itu dapat menyebabkan mereka kehilangan seluruh pertarungan. Gu Tianyue dan Gu Tianming diposisikan ke samping. Ketika mereka melihat saudara tertua mereka berjuang untuk menghindari lawannya, mereka terbang untuk membantunya. Keduanya mengepakkan sayap dan mengaktifkan keterampilan jiwa pertama mereka. Keterampilan jiwa pertama mereka tidak hebat sama sekali dan tidak memiliki kekuatan ofensif. Itu hanya meningkatkan kecepatan mereka. Gu Yue saat ini setengah jalan. Itu adalah bola esnya yang telah membantu mengubah arah Xie beberapa saat yang lalu. Saat ini, dia melihat Gu Tianyue dan Gu Tianming mencoba untuk memperkuat Gu Tianri dan itu membuatnya mengejek dengan jijik. Dia mengangkat kedua tangan dan dua es dilemparkan kedua saudara laki-laki Gu. Gu Tianyue dan Gu Tianming keduanya memiliki kontrol yang baik terhadap kemampuan udara mereka. Ketika mereka melihat es, mereka buru-buru mencoba menghindari serangan itu. Namun, lebih banyak gunung es terus terbentuk di tangan Gu Yue dan saat dia melemparkannya, itu membuat saudara-saudara itu tidak punya kesempatan untuk membantu Gu Tianri. Kecepatan Xie cepat. Saat dia terbang di udara, Light Dragon Dagger-nya dilepaskan. Sinar cahaya keemasan kemudian ditembakkan. Gu Tianri ingin turun dan menghindari serangannya, tetapi rute pelariannya diblokir oleh blade naga ringan ini. Xie saat itu di hadapan Gu Tianri, yang pada akhir kecerdasannya. Dia mencoba menendang Xie dengan harapan menjatuhkannya. Menjaga pisaunya ke samping, Xie menarik kaki Gu Tianri dengan tangan kirinya. Seperti Fata Morgana, dia melompat dan menepuk kepala Gu Tianri dengan flat belati naga ringannya. Dia kemudian melangkah ke bahu Gu Tianri dan melompat, terbang di udara seperti burung besar menuju Gu Tianyue, yang tidak jauh dari lokasinya saat ini. Keluar, Gu Tianri. Long Hangsu diposisikan di tanah dan memiliki pandangan yang jelas tentang pertandingan. Dia mengumumkan bahwa Gu Tianri keluar. Beberapa saat yang lalu, jika Xie memiliki niat untuk membunuh, maka tenggorokan Gu Tianri akan terbuka. Gu Tianri tidak dibujuk, tetapi tak lama kemudian dia menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. 3 bundel cahaya biru muncul di hadapan Xie. Mengikuti jejak ini, Xie menghubungkan dirinya ke 3 poin dan, sambil membalik 3 kali di udara, mendekati lokasi Gu Tianyue. Baru sekarang Gu Yue mulai turun dari udara.
Tubuhnya berkilau dengan lampu hijau. Itu agak berbeda sehingga memungkinkan dia turun dengan kecepatan yang jauh lebih lambat daripada yang seharusnya terjadi. Hanya beberapa napas waktu sejak awal pertandingan, namun kemajuan pertandingan telah membuat penontonnya tercengang. Kombinasi luar biasa Gu Yue dan Xie Xie membuatnya tampak seolah-olah itu mudah bagi mereka untuk bertarung di udara seperti halnya bertarung di tanah. Saudara Gu jelas tidak cocok ketika bersaing dengan Xie Xie dari jarak dekat. Gu Tianming, di sisi lain lapangan dari mereka, hanya bisa melihat tanpa daya dengan gigi terkatup. Dengan wajah tiba-tiba, dia mengepakkan sayapnya dan menyerbu Gu Yue, yang perlahan-lahan turun ke tanah. Setidaknya dia harus mengalahkan seseorang. Kemudian dia bisa terbang dan menghilangkan kemungkinan diserang lebih jauh. Gu Yue telah menghasilkan 3 bola es saat dia turun, tapi dia tidak terburu-buru. Dia bahkan tidak repot-repot melihat Gu Tianming. Cahaya biru menyala di pinggangnya. Begitu Gu Tianming mendekatinya, tubuhnya bergeser ke samping dalam sekejap. Sesosok di lantai bergerak dan menangkapnya. Pada saat yang sama, Gu Tianming hanya merasakan pengencangan di pinggangnya sebelum dia menemukan bahwa tubuhnya ditarik dari udara. Xie Xie turun dari udara dengan berdiri di atas bahu Gu Tianyue. Dengan Light Dragon Dagger menempel ke kepala Gu Tianyue, pemuda itu tidak berani untuk tidak turun. Adapun Gu Tianming, dia ditarik dan dilemparkan ke bawah oleh pusaran rumput Blue Silver Tang Wulin. Dia ambruk di tanah dalam kekacauan total. Kekalahan total. Mereka bahkan tidak dapat berbicara tentang memiliki pertandingan ulang. Kelas 5 kelas 1 menang. Ketika kata-kata ini meninggalkan mulut Long Hangsu, mereka jelas memiliki catatan kejutan untuk mereka. Jika seseorang berbicara tentang kemenangan pada hari sebelumnya, maka seseorang akan membahas kemampuan individu dari tim kelas 5 kelas 1. Jika seseorang berbicara tentang pertandingan hari ini, maka itu akan menjadi kerja tim yang memenangkan pertandingan. Saudara-saudara Gu, yang dianggap lebih baik dalam kerja tim, telah memandang rendah lawan-lawan mereka dan dengan demikian gagal melepaskan sepenuhnya kemampuan mereka sebagai unit kembar 3. Sebaliknya, kelompok 3 Tang Wulin telah memenangkan pertandingan dengan memberi kejutan, satu demi satu. Beginilah pertandingan berakhir. Yang lebih mengejutkan adalah penampilan Gu Yue dari kemampuan elemen es-nya. Bukankah itu elemen bumi pada pertandingan sebelumnya? Apakah ini jiwa bela diri kembar? Itu adalah keajaiban di antara keajaiban. Apalagi saat mempertimbangkan keadaan sekitar elemen. Hati Long Hangsu penuh penyesalan. Dia telah dibodohi oleh Wu Zhangkong sehingga membiarkan keajaiban seperti itu masuk kelas 5. Kali ini, dia akan berada dalam masalah besar karena turnamen promosi kelas ini. Dia tidak jelas apakah kelas 1 akan bisa mencegah mereka menang. Ye Yingrong tertegun juga. Dia telah melatih saudara-saudara Gu selama beberapa bulan terakhir sekarang dan berkata pada dirinya sendiri bahwa si kembar 3 praktis berbarengan ketika di udara. Selain dari kekuatan serangan yang sedikit lebih lemah, kecepatan, kerja tim, dan kemampuan terbang mereka sangat sempurna dalam membantu mereka mendapatkan keunggulan dalam pertandingan. Tapi ini membuat mereka lengah. Dalam keadaan di mana mereka terikat untuk memenangkan pertandingan, lawan mereka mampu menunjukkan koordinasi diam-diam seperti itu. Beberapa bola es Gu Yue dilemparkan pada waktu yang tepat dan mendapatkan mereka beberapa keuntungan. Xie Xie telah sepenuhnya memanfaatkan kemampuan agility sistem Battle Soul Master-nya, dan ini adalah premis bahwa dia tidak bisa terbang. Dia telah berhasil membuat beberapa transformasi di udara dan meminjam kekuatan dari ketiga bola es itu. Kemampuannya untuk melakukan ini dan kendali atas tubuhnya berada di puncak. Ye Yingrong menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Sambil tersenyum, dia berbalik ke arah Wu Zhangkong dan berkata, "Selamat, Guru Wu. Anda akan berada di kelas 3 sekarang." Petik 2. Wu Zhangkong menjawab dengan lembut, "Itu bukan tujuan saya. Permisi." Ketika dia selesai, dia sedikit berbelok ke arah trio meninggalkan panggung dan menyapu mereka sekilas sebelum berjalan ke gedung asrama tanpa kata-kata atau komentar. "Apakah Guru Wu senang dengan kita atau tidak?" Xie Xie curiga menanyakan hal ini pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. "Bagaimana saya tahu? Saya menduga bahwa kita harus merangkum pertarungan." Petik 2. Gu Yue mengangguk. "Kita seharusnya tidak menyerang dulu. Sebaliknya, kami bisa menunggu kesempatan. Jika kami tetap di tanah dan mempertahankan posisi itu, mereka harus menyerang kami. Secara alami, mereka kemudian mencapai jarak yang membuatnya nyaman bagi kita untuk menyerang mereka.
Begitu mereka turun, mereka tidak akan punya kesempatan. Dengan jiwa bela diri mereka yang terbang, kita tidak akan memiliki kesempatan jika mereka memutuskan untuk melarikan diri, tetapi untuk pertandingan ini mereka tidak memiliki kesempatan. Kita seharusnya tidak terburu-buru lain kali. Petik 2. Bab 83 Guang Biao. Xie memandang ke arah Tang Wulin. Wulin, seperti yang dia katakan, kamu terlalu impulsif. Aku bukan seseorang yang bisa kau pilih begitu saja. Saya tidak tahu apa jenis kemarahan yang Anda miliki, tetapi saya tidak akan tahan dan menanggungnya. Petik 2. Tang Wulin dengan tulus berkata kepada Gu Yue, ini pertama kalinya kami menghadapi Flying Soul Masters, jadi saya benar-benar bertindak secara impulsif. Maafkan saya, Xie berkata dengan kaget, hei, aku pikir temperamenmu agak terlalu baik sekarang. Dia mengkritik Anda namun Anda masih dengan mudah meminta maaf. Petik 2. Gu Yue tertawa, puff, tidak ada gunanya mencoba membuat irisan di antara kita. Jika seseorang menunjukkan kesalahan kecil, maka akui kesalahan Anda dan ubah. Bahkan jika mereka menunjukkan kesalahan besar, maka Anda harus tetap mempertahankan keanggunan seorang pria. Apakah Anda pikir semua orang sepelik Anda? Wulin, aku akan mentraktirmu makan malam di jendela pertama malam ini. Hanya satu kali makan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum. Kedengarannya bagus. Bahkan lalat dianggap daging. Ayo pergi, saya sudah lapar. Petik 2. Ye Yingrong menyaksikan ketiganya pergi ke ruang makan, tercengang dengan diam. Bahkan jika dia memiliki pengendalian diri yang luar biasa, pada saat itu, mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut di sudut. Pihak lawan sama sekali tidak fokus pada bagaimana menghadapi mereka sama sekali. Sebaliknya, mereka telah menyusun rencana di tempat untuk melawan perwakilan kelasnya. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa semua yang mereka lakukan di atas panggung telah diimprovisasi. Tetapi mengapa koordinasi mereka begitu dalam? Dia mengeluarkan komunikator jiwa dari sakunya dan menekan nomor. Segera setelah itu, suara perempuan yang murni dan dingin terdengar. Apa itu adik perempuan? Ye Yingrong berkata, kakak perempuan, kami kalah. Petik 2. Kamu kalah. Jangan bilang bahwa lawannya juga Flying Soul Masters. Petik 2. Ye Yingrong memaksakan tawa pahit dan berkata, tidak sama sekali. Hanya saja koordinasi mereka luar biasa dan tim mereka terdiri dari individu-individu yang luar biasa. Kakak perempuan, Anda harus berhati-hati. Kelas 1 Anda mungkin bertemu lawan yang layak saat ini. Para siswa dari Pangeran Tampan Iblis sombong itu tidak mudah ditangani. Anda pasti harus siap. Petik 2. Komunikator jiwa terdiam sesaat sebelum suara yang jernih dan dingin itu kembali dengan ketegasan di belakangnya. Aku sudah lama menunggu hari ini. Saat itu, dia telah mempermalukan saya, tetapi kali ini saya akan membalas budi. Kakak perempuan, kamu, Ye Yingrong tidak memiliki kesempatan untuk selesai berbicara sebelum kakaknya menutup telepon. Ye Yingrong mendesah tak berdaya saat dia berbicara di udara, kamu benar-benar terlalu kompetitif. Dia tidak salah ketika dia menolakmu saat itu, namun kamu sudah menyimpan dendam selama 2 tahun. Petik 2. Setelah makan malam, Xie menyarankan agar mereka keluar dari akademi untuk bermain lagi, tetapi segera ditolak oleh Tang Wulin. Alasannya sederhana, dia ingin pergi berkultivasi. Kekuatan jiwa adalah fondasi untuk segalanya. Ini adalah pelajaran pertama dan paling penting yang digali Wu Zhangkong di kepala mereka di kelas teori pertama mereka. Selain itu, tidak ada jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan adalah melalui meditasi yang konstan. Penolakan Tang Wulin menyebabkan Xie kehilangan dorongan untuk keluar dan bermain. Dengan demikian, ia memutuskan untuk bermeditasi seperti Tang Wulin, melakukan yang terbaik untuk berusaha mendapatkan cincin kedua. Sedihnya, hanya beberapa saat berlalu sebelum pintu mereka tiba-tiba terbuka. Zhou Zhangxi berlari. Itu tidak baik. Xie, Wulin, cepat dan lihatlah. Sekelompok orang berada di gerbang akademi. Bos mereka tampaknya cukup kuat juga. Dan mereka memegang foto kalian berdua dan Gu Yue. Mereka memanggil akademi untuk menyerahkan kalian bertiga kepada mereka. Saya khawatir para guru akan segera keluar. Petik 2. Tang Wulin baru saja mulai bermeditasi dan belum sepenuhnya memasuki kondisi meditasi. Jadi dia segera membuka matanya begitu dia mendengar kata-kata itu. Duduk di sisi yang berlawanan, Xie memberinya pandangan,
dan kedua hati mereka tegang. Mungkinkah? Pergi, ayo kita lihat. Xie menegakkan punggungnya lalu melompat dari tempat tidurnya. Tang Wulin mengikuti, dan mereka berdua dengan cepat berjalan keluar. Begitu mereka meninggalkan asrama mereka bertemu Gu Yue. Kamu sudah dengar? Tanya Tang Wulin pada Gu Yue. Gu Yue mengangguk, tetapi ekspresinya tidak terganggu. Seharusnya tentang apa yang terjadi kemarin, kan? Cahaya dingin berkedip di mata Xie. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, dia mulai berjalan menuju gerbang besar akademi sambil menyeret Tang Wulin di belakangnya. Tunggu, kata Tang Wulin berat. Xie dengan marah menjawab, apa yang kita tunggu? Jika itu orang-orang dari kemarin, maka kita akan mengalahkan mereka lagi. Mengganggu orang untuk membayar biaya perlindungan, namun pencuri itu masih berani datang ke akademi dan menangis pencuri. Petik 2, Tang Wulin dengan kuat meraihnya. Xie berusaha berjuang bebas, tapi kekuatan apa yang dimiliki Tang Wulin? Tang Wulin tegas saat berkata, jangan terlalu impulsif. Hal ini seharusnya tidak sesederhana itu. Jangan lupa di mana kita berada sekarang. Ini adalah Issea Academy, Akademi Soul Master. Jika mereka masih berani datang ke sini meskipun mengetahui hal ini, maka itu berarti bahwa mereka percaya diri dalam dukungan mereka. Kami masih sangat lemah saat ini. Akan lebih baik mencari guru Wu dulu. Petik 2. Saat dia mendengarkan kata-kata Tang Wulin, Xie mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Dia adalah anak yang cerdas, dan tidak lagi memiliki pikiran impulsif setelah dia mengerti arti Tang Wulin. Gu Yue mengangguk setuju. Saya berdiri dengan Wulin dalam hal ini. Kita harus mencari guru Wu dulu. Petik 2. Zhou Zhangxi menyela dari belakang, masalah ini menyebabkan gangguan besar. Setidaknya ada 200 orang menunggu di luar gerbang dan mereka semua tampak sangat sombong. Apa yang kalian lakukan? Petik 2. Tang Wulin menjawab, aku akan memberitahumu nanti. Ayo pergi, kita harus mencari guru Wu dulu. Petik 2. Jadwal Wu Zhangkong sangat ketat. Setelah makan malam, dia akan segera bermeditasi, jadi menemukannya tidak sulit sama sekali. Wu Zhangkong, mengenakan paocang putih tradisional, membuka pintu. Ketika dia melihat bahwa pengunjungnya adalah trio Tang Wulin, dia dengan dingin bertanya, apa pertanyaan kultivasi yang Anda miliki? Meskipun Xie juga memiliki arogansi es di dalam dirinya, ketika dia menghadapi Wu Zhangkong, dia tidak punya nyali untuk mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Tang Wulin dengan penuh harap. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kita telah menyebabkan beberapa masalah. Meskipun dia agak gugup, dia masih mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan kembali kejadian yang terjadi malam sebelumnya. Wu Zhangkong selesai mendengarkan dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu dengan dingin berkata, sepertinya kalian benar-benar memiliki kemampuan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan mendekat. Paocang putihnya tampak halus dan ringan, dan gemerisik oleh angin. Rambutnya juga terangkat ke atas dari pundaknya dan menari dengan angin. Aura duniawi ini membawa sedikit dingin di dalamnya, membuat orang lain merasa seolah-olah mereka dalam mimpi. Tang Wulin menepuk Xie yang terpana dan membangunkannya dari kebodohannya. Ketiganya mengikuti di belakang Wu Zhangkong dan menuju gerbang besar akademi. Di luar gerbang besar akademi Issea adalah kerumunan yang tidak bisa ditembus dari setidaknya 200 orang yang tampak gagah dan gagah memegang semua jenis senjata. Di antara mereka ada beberapa orang yang memegang perangkat jiwa yang dilarang oleh federasi. Mengikuti kemajuan teknologi jiwa, perangkat jiwa telah mengembangkan titik yang bahkan orang awam pun dapat menggunakannya. Jiwa guru masih memiliki posisi yang ditinggikan, tetapi kesenjangan antara mereka dan rakyat biasa telah dipersingkat karena teknologi. Bahkan orang awam bisa mengoperasikan mesya jiwa sekarang. Di bawah level tertentu, Soul Masters tidak jauh lebih kuat daripada orang biasa dengan perangkat jiwa. Ini adalah alasan mengapa orang-orang itu berani memblokir pintu masuk Akademi Soul Master. Di sisi Akademi Issea, banyak siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah berkerumun di dekat gerbang. Menghadapi orang-orang kekar yang memegang 3 foto, mereka terkejut melihat bahwa itu adalah Tang Wulin, Xie dan Gu Yue. Beberapa pria kekar di bagian depan bahkan membawa tandu, yang di atasnya diletakkan long guang dengan kain kasa sepenuhnya. Sekelompok orang lain memegang spanduk raksasa, yang bertuliskan, pembunuhan harus dibayar dengan nyawa. Utang harus dibayar, serahkan pelakunya. Petik 2, untungnya, bagaimanapun, ini masih Akademi Soul Master.
Meskipun para pria kekar ini percaya diri dalam dukungan mereka, mereka tidak berani menyerang akademi. Pemimpin mereka berdiri lebih dari 2 meter dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Mirip dengan Guanglong, kepalanya juga dicukur, tetapi ia memiliki beberapa cambang kecil. Dengan penampilannya yang pemberani, dia tampak seperti versi yang ditingkatkan dari Guanglong. Lengannya yang terbuka memperlihatkan otot-otot yang penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Mata suramnya terus-menerus menyapu kerumunan, mencari 3 orang di foto. Orang seperti apa kamu, hingga benar-benar berani menyebabkan masalah di depan akademi? Tepat pada saat itu, sebuah suara marah memanggil. Long Hangsue muncul dengan lebih dari 10 guru mengikuti di belakangnya. Setelah melihat orang-orang di luar gerbang, hatinya sedikit tegang. Persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Meskipun mereka tahu ini adalah Akademi Master Jiwa, mereka berani datang karena mereka mendapat dukungan. Namaku Guang Biao. Yang ada di tandu adalah adik laki-laki saya. Pria berkepala yang dicukur dengan tubuh tegap menyatakan dengan dingin. Penampilannya tidak semanah yang lain, tapi suaranya yang suram seperti petir bergema di telinga semua orang. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Budidaya ini adalah... Murid Long Hengsu berkontraksi saat dia menegang. Dia tiba-tiba teringat nama ini. Guang Biao. Anda Kapten Brigade Meisha Kota Issea. Itu Guang Biao. Setiap kota memiliki angkatan bersenjata sendiri. Selain pasukan polisi yang menjaga ketertiban di kota, ada juga kekuatan militer mereka. Issea City adalah kota pesisir utama, sehingga federasi telah mengerahkan 500 jiwa Meisha di sini untuk membentuk Brigade Meisha. Bab 84 10.000 tahun cincin jiwa. Brigade Meisha berada di pangkat resimen utama, dan itu hanya pangkat yang lebih rendah daripada kepala eksekutif Issea City. Pada saat yang sama, tidak ada hubungan bawahan antara kedua peringkat ini. Wajah Long Hengsu segera berubah warna ketika dia mengetahui bahwa sosok yang besar dan tabah ini adalah Guang Biao. Bahkan jika kepala eksekutif Issea City ada di sini sekarang, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memerintah Guang Biao. Aku belum datang sebagai Kapten Brigade Meisha, tetapi hanya sebagai kakak laki-laki dengan adik laki-laki yang terluka parah. Keluarkan penjahat yang menyebabkan ini, perintah Guang Biao dengan dingin. Ketua Guang Biao, saya yakin pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini. Long Hengsu berbicara dengan nada yang jauh lebih harmonis. Sebenarnya ada 3 anak di fotomu. Tidak mungkin saudara laki-lakimu terluka oleh ketiga anak itu. Long Hengsu memiliki pengetahuan yang jelas bahwa Guang Biao bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia adalah seseorang yang mengendalikan Brigade Meisha. Ini berarti bahwa semua pria kekar di belakangnya semua adalah Meisha Masters. Meskipun orang-orang biasa juga bisa menjadi Master Meisha, ini jarang terlihat. Mayoritas Master Meisha adalah Soul Masters. Bahkan jika pangkat mereka tidak tinggi, mereka masih memiliki pengalaman tempur yang kaya dan kontrol yang luar biasa dari perangkat jiwa. Di depan orang-orang seperti itu, akademi mereka benar-benar tidak bisa bersaing dengan mereka, belum lagi bahwa pihak lain juga bisa memobilisasi Meisha. Long Hengsu juga pernah mendengar tentang kehidupan Guang Biao. Kapten adalah sosok legendaris di kanannya sendiri. Dia berasal dari keluarga biasa dan kedua orang tuanya telah meninggal ketika dia masih kecil. Mengandalkan bakatnya sendiri, serta kerja kerasnya, ia berhasil mencapai posisinya saat ini pada usia 35. Dengan posisi kapten dan penanaman kekuatan jiwa dari 6 cincin, ia adalah kaisar jiwa yang sejati. Pangkat Master Meisha-nya juga telah mencapai Emperor Rank. Adapun seluruh Akademi Issea, satu-satunya dengan penanaman kekuatan jiwa dari Soul Emperor akan. Kesalahpahaman, anak-anak, adikku dipukuli habis-habisan. Sebagai kakak laki-lakinya, wajar bagi saya untuk menyelidiki masalah ini. Itu akan dilakukan pada akhir saya, bagaimanapun. Hentikan omong kosongmu dan serahkan orang-orang ini. Saya telah memberikan wajah Issea City yang cukup dengan menunggu di sini. Jika Anda tidak menyerahkan orang-orang itu dalam 20 menit, maka kami akan pergi dan mencari mereka sendiri. Wajah Long Hengsu menjadi gelap ketika dia membentak dan berkata, Kapten Guang Biao, kamu tidak boleh berlebihan. Ini adalah akademi, tempat untuk membina siswa. Yang mana dari kalian yang belum lulus dari akademi? Saya tidak akan menyerahkan orang yang Anda cari. Jika Anda memiliki kemampuan, maka aktifkan Meisha Anda dan melangkahi mayat saya. Kalau tidak, jangan berpikir untuk melangkah ke Akademi Issea. Petik 2.
Para siswa yang biasanya mengkritik cara keras Direktur Long sekarang merasakan darah mereka mendidih saat mereka menyaksikan adegan ini. Beberapa siswa senior bahkan melangkah maju atas kemauan mereka sendiri dan berdiri di belakang Long Hangsu. Tiba-tiba Guang Biao maju selangkah. Ketika kakinya mendarat, raungan yang dalam terdengar, seolah-olah tanah di bawah seluruh Akademi Issea bergetar darinya. Para siswa yang berdiri di depan bergoyang di tempat dan jatuh. Aku hanya percaya pada kekuatan. Apakah Anda semua berpikir murid-murid Anda akan dapat memblokir saya? Di mana rasa kebenaran Anda ketika Anda menolak untuk menyerahkan penjahat yang telah melukai saudara saya begitu parah? Saya telah mencoba untuk berbicara alasan dengan Anda, tetapi karena kepalan tangan saya lebih besar, saya hanya akan pergi dan menemukan orang yang saya cari. Saya akan melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk menghentikan saya. Petik 2. Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari akademi. Saya paling tidak suka berbicara tentang alasan. Berbicara dengan tangan kita jauh lebih baik. Petik 2. Para penonton hanya merasakan buram di depan mereka ketika seseorang muncul di depan Issea Academy. Mengenakan paucang putih, mata hijau kehitaman orang itu berkilau saat rambut biru koral jatuh di punggungnya. Aura kesombongan mengelilinginya ketika dia berdiri di sana, suhu tampaknya menurun beberapa derajat. Perasaan itu paling jelas bagi Guang Biao. Ketika orang ini muncul, momentum kuat yang telah dia bangun beberapa saat yang lalu telah pecah, seolah-olah itu bertabrakan dengan Gletser. Guru Wu, ini Guru Wu, beberapa siswa di sisi Akademi Issea mulai menghiburnya. Siapa kamu? Mata Guang Biao menyipit ketika dia mencoba membangun kembali momentumnya. Wu Zhangkong dengan lembut berkata, 3 siswa yang Anda cari adalah siswa saya. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda dapat melanjutkan. Kalau tidak, tersesat. Petik 2. Suaranya dingin, tanpa ada perasaan di baliknya. Dia berbicara seolah-olah hukumannya adalah fakta yang dinyatakan. Hahaha, bagus, saya belum pernah bertemu seseorang yang berani berbicara kepada saya dengan cara ini sebelumnya. Kamu telah menggelitik minat saya. Meskipun Guang Biao tersenyum, nyala api membakar dirinya. Sinar cahaya kuning yang kuat mengalir dari tubuhnya. Kuning, kuning, ungu, 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 ungu. 6 cincin jiwa muncul dari bawahnya. Kaisar jiwa, 6 kaisar jiwa bercincin. Seruan tiba-tiba muncul di dalam tubuh siswa. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, Guang Biao tumbuh setengah meter. Sebuah kilau kelabu dari logam muncul dari dahinya, menyebar ke bahu dan tubuh bagian atas dan kemudian seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah diringkas oleh lapisan baju besi. Pada saat ini juga, 3 kelompok lampu muncul, 2 kuning dan 1 ungu. Kedua lampu kuning itu tampaknya berbentuk kadal dan identik. Sedangkan untuk cahaya ungu, sepertinya itu adalah piton besar. Ungu, jiwa roh 1000 tahun. Tidak ada keraguan bahwa 6 cincin jiwa itu dihasilkan oleh 3 jiwa roh ini. Hanya elit yang bisa memiliki jiwa roh 1000 tahun di dunia Soul Masters. Jiwa bela diri Guang Biao juga mirip naga lapis baja, tetapi aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Guang Long, dan itu memberi perasaan bahwa naga lapis baja ini adalah gunung yang terlalu besar untuk ditaklukkan. Momentum kuat terbentuk menjadi sesuatu seperti tornado yang meraung ke arah Wu Zhangkong, meledakkan pohon-pohon birunya yang panjang. Pada saat ini, semua penonton dengan alasan merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di tubuh mereka, seolah musim dingin telah turun. Guang Biao melihat kilatan biru pucat. Kemudian amarah tornado ini berkurang setengahnya sebelum menghilang. Wu Zhangkong berdiri di tempat yang sama, jubah putihnya mengapung, tangan kanan terangkat ke udara. Pedang panjang biru pucat telah muncul di tangannya, Ujung pedang seperti musim semi musim gugur, cahaya pedang mengalir seperti air terjun. Pakaian putih, pedang biru, mengambang di udara seperti makhluk abadi. Dalam tempat perakitan Akademi Issea, hanya segelintir yang menyaksikannya bertarung sebelumnya. Karena itu, semua penonton memusatkan perhatian pada pedang itu. Cincin cahaya muncul dari bawah gagang pedang. Cincin jiwa ini tidak besar ukurannya, tetapi berkeliaran di sepanjang tubuh pedang. Namun, warna-warna cincin jiwa inilah yang membuatnya cerah dan menarik perhatian. Kuning, kuning, ungu, ungu, hitam, hitam. Ya, 2 cincin jiwa terakhir berwarna hitam. Hitam mewakili 10.000 tahun. Itu memang cincin jiwa 10.000 tahun. Udara tampak diam, langit membeku karena kemunculan pedang ini.
Wu Zhangkong berdiri dengan tenang di tempat yang sama, tetapi momentum kasar Guang Biao sebelumnya berubah menjadi batu. 10.000 tahun, 10.000 tahun cincin jiwa, bagaimana itu mungkin, bagaimana bisa mereka menjadi cincin jiwa 10.000 tahun? Bab 85 Jubah Putih dan Pedang Biru, Es Langit, dan Dingin Salju I. Guang Biao menatap Wu Zhangkong dengan ekspresi kaget. Sejak kepunahan binatang jiwa, sangat jarang cincin jiwa 10.000 tahun muncul. Bahkan untuk pagoda roh, bukankah sangat sulit untuk membuat 10.000 tahun roh-roh? Tapi bagaimana caranya? Bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 10.000 tahun? Apa identitas aslinya? Karena ia dapat memperoleh cincin jiwa 10.000 tahun pada usia yang begitu muda, tekanan ini jelas berdampak pada Guang Biao. Sementara sisi impulsifnya bersemangat ketika menghadapi kaisar jiwa yang memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun, dia tidak lagi yakin akan kemenangannya. Wu Zhangkong bahkan tidak repot-repot menatapnya. Sebagai gantinya, dia hanya menundukkan kepalanya dan menatap pedang panjang di tangannya. Skyfrost Sword, itu adalah nama jiwa bela dirinya. Sudah berabad-abad sejak terakhir kali dia menggunakannya. Dia sudah memadatkan kekuatan spiritualnya ke dalam jiwa bela dirinya sejak lama. Kemunculannya seperti bersatu kembali dengan seorang teman lama. Ekspresinya tidak lagi memiliki ketidakpedulian dingin yang biasa, sebaliknya, ia memiliki jejak kebodohan di dalamnya pada saat itu. Sepertinya dia sedang menatap kekasihnya sendiri, tatapan selembut air. Kamu, Guang Biao berteriak di langit. Dia sudah dipojokkan. Jika dia mundur di depan semua bawahannya, mereka akan berpikir dia lemah. Bagaimana dia bisa memimpin mereka? Ini adalah alasan mengapa dia tidak bisa mundur dari pertempuran ini sekarang. Cincin jiwanya yang pertama menyala, menyebabkan tubuh besinya meledak dengan cahaya metalik. Tubuh naga lapis baja, tiba-tiba Guang Biao mendorong dengan kaki kirinya, menyapu menuju Wu Zhangkong seperti badai. 1. Pada peringkatnya, terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, mereka berdua sangat menakutkan. Kepalan tangannya yang besar terayun ke atas saat dia meluruskan tubuhnya. Jika seseorang dikejutkan oleh tinju ini, mereka mungkin akan berada di ambang kematian. Wu Zhangkong sedang menatap pedang Skyfrost-nya sama seperti sebelumnya, tanpa satu gerakan pun sebagai tanggapan. Tinju naga lapis baja itu seperti badai, sosoknya besar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu pikiran kuat Guang Biao. Guru, hati-hati, Tang Wulin memanggil dari jauh. Tepat pada saat itu, Wu Zhangkong bergerak. Dia memutar tangan kanannya menyebabkan ke-6 cincin jiwa menghilang dari Skyfrost Sword secara bersamaan. Dengan lembut mengangkat ujung pedangnya, dia bertemu dengan kepalan tangan seperti gunung. Ding 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 ding, sejumlah nota rapuh terdengar. Ketika suara pertama terdengar, Guang Biao, yang kekuatannya seperti naga tiran, dihentikan. Catatan renyah berikut adalah sisiknya terbang satu demi satu. Pada akhirnya, bahkan dengan tubuh kuatnya, dia terpaksa mundur selangkah. Dia ingin melawan, untuk melepaskan jumlah kekuatan jiwa yang lebih kuat, tetapi ketika Skyfrost Sword menyentuh tinjunya, ki pedang dingin menembus ke dalam tubuhnya. Pedang ki seperti jarum yang mengikuti pembuluh darah dan masuk ke tubuhnya, memaksanya untuk mengumpulkan semua kekuatan jiwanya untuk memasang pertahanan melawannya. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan jiwa dalam keadaan seperti itu? 7 nota rapuh terdengar dan dia mundur 7 langkah. Namun sepertinya Wu Zhangkong hanya mengirim satu serangan pedang. Sinar biru muncul dari tubuhnya pada saat tabrakan. Aura luhur Wu Zhangkong tiba-tiba memiliki kualitas yang sangat padat untuk itu. Mata hijaunya yang dalam tiba-tiba berubah menjadi ungu, dan cahaya ungu berkembang dari murid-muridnya saat dia menyodorkan pedang Skyfrost-nya. Ini adalah gerakan sederhana yang tidak bisa dibuat lebih sederhana. Dari awal hingga akhir, mata Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan Skyfrost Sword-nya. Namun, ketika dia mengayunkan pedangnya, Guang Biao merasa seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang terbakar. Pada saat itu, pedang ki yang sangat dingin meledak satu demi satu saat Guang Biao merasa pikirannya semakin lambat dan lambat, darahnya mulai membeku. Selain itu, jiwa bela diri yang kuat yang dia andalkan untuk naik ke posisinya saat ini benar-benar tidak dapat melindunginya. Seolah naga lapis baja telah sepenuhnya meninggalkannya. Jiwa roh ular ungu Guang Biao akhirnya bergerak, menyebabkan tubuhnya yang kuat mengembang. Sisik perak tumbuh dari tubuh ungu roh-roh dan ekornya mencambuk Wu Zhangkong dari samping.
Itu harus menyerang musuh untuk menyelamatkan tuannya. Semua penonton terkejut ketika mereka melihat bahwa Wu Zhangkong bahkan tidak repot-repot menghindar. Itu benar, dia tidak bergerak sedikit pun. Sebuah cahaya biru melonjak ketika matanya terus melepaskan cahaya ungu. Tanpa diduga, dia membiarkan roh-roh 1000 tahun menyerangnya secara langsung. Suara lembut terdengar. Pada saat kemenangan itu, aura biru di sekitar tubuh Wu Zhangkong jelas menjadi lebih kuat. Ketika auranya meningkat, semua orang melihat perubahan. Mereka merasa seolah-olah seluruh tubuh Wu Zhangkong telah menjadi pedang, yang persis sama dengan pedang Skyfrost di tangannya. Ekor roh-roh ular ungu itu mencambuk ke arah ujung pedang itu. Cahaya ungu menyapu, namun dipotong dengan rapi. Jiwa roh melepaskan pekikan darah yang mengental saat kilau tubuhnya redup. Selain itu, pada saat itu, pedang Skyfrost sudah tiba di depan Guang Biao. Guang Biao mengepalkan giginya dengan erat. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya lagi. Ki pedang tirani lawannya yang ekstrim dan dingin telah membunuh hubungannya dengan jiwa bela dirinya. Dia dengan lamban memikirkan apa yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menghadapi serangan di depannya dan mengedarkan semua kekuatan jiwanya ke telapak tangannya. Cahaya biru melambat hingga berhenti. Itu berhenti tepat di depan hidung Guang Biao, tetapi udara sedingin es yang keluar darinya seolah-olah menciptakan jaring pedang, mengeluarkan aura kematian yang menutupi seluruh tubuhnya. Telapak tangannya telah tertusuk dan telah berubah menjadi warna biru muda yang sama seperti pedang Skyfrost. Matamu dari tempat itu, kata Guang Biao heran. Jelas bahwa dia telah kehilangan kendali atas dirinya ketika suaranya bergetar. Tidak pasti apakah ini disebabkan oleh dingin atau ketakutan yang ekstrim. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, saya diusir dari tempat itu. Alasannya adalah karena emosi saya tidak baik. Karena itu, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Petik 2. Cahaya biru lenyap, dan sepertinya aliran udara biru mengalir menuju Wu Zhangkong dan mengembun di dalam tubuhnya. Pedang Skyfrost-nya menghilang tanpa jejak, dan dia sudah lama berbalik, berjalan kembali ke Akademi Issea. Jejak ki sedingin es yang telah mengalir ke tubuh Guang Biao sekarang berbondong-bondong kembali ke Wu Zhangkong. Pakaian putih, pedang biru, es langit, dan salju sedingin es, Wu Zhangkong. Bab 86 Pakaian putih dan pedang biru, es langit, dan dingin salju, 2. Setelah menghilangnya Wu Zhangkong, seluruh area tetap diam, seolah suara semua orang membeku. Terlepas dari apakah mereka adalah guru atau siswa Akademi Issea, atau Master Mesya dari Brigade Mesya, apa yang baru saja terjadi itu terlalu mengejutkan. Ini adalah pertandingan antara 6 kaisar jiwa cincin. Mereka telah melihat jiwa roh 1000 tahun, tetapi juga penampilan cincin jiwa 10.000 tahun. Apa yang tidak jelas adalah bahwa sementara kedua belah pihak berada pada level yang sama, mengapa Wu Zhangkong dapat mengalahkan Guang Biao dengan 2 serangan pedang. Karena Guang Biao adalah Kapten Brigade Mesya, pengalaman pertempuran dan kultivasinya harus sesuai untuk posisi tersebut. Bahkan jika Wu Zhangkong memiliki cincin jiwa yang lebih baik, dia seharusnya tidak kehilangan itu dengan cepat. Perbedaannya mungkin karena jiwa bela diri mereka memiliki perbedaan besar, atau Wu Zhangkong memiliki tingkat pengalaman pertempuran yang jauh lebih besar daripada dia, serta beberapa aspek khusus lainnya. Pangeran tampan, jeritan wanita tak dikenal terdengar, dan Akademi Issea berubah menjadi lautan sorakan segera. Para siswa dari Akademi Menengah dan Lanjutan mulai menyemangati nama Wu Zhangkong, terutama dari kelas 5. Masing-masing dan setiap muridnya memiliki muka memerah, dan berdiri dengan dada mereka terangkat dengan bangga. Kecuali untuk anak ajaib Xie, sebagian besar dari mereka yang dialokasikan untuk kelas 5 tidak akan merasa nyaman dengan keadaan mereka, bukan? Namun, kecakapan Wu Zhangkong pada pertandingan ini telah memberikan rasa puas pada siswa kelas 5. Di tengah para guru, Ye Yingrong memandang Wu Zhangkong, matanya yang indah berkaca-kaca. Dia bergumam, saudari, aku awalnya tidak suka penampilannya yang sedingin es. Meskipun dia tampan, dia seperti es. Namun, sepertinya aku sudah jatuh cinta padanya. Dia cukup tampan untuk melupakan kekurangan itu. Petik 2. Sisi Ye Yingrong adalah seorang wanita seusianya yang tampak tidak jauh berbeda dari penampilannya. Saat ini, matanya juga sayu. 6 dering. Dia benar-benar memiliki 6 cincin. Saya sebelumnya berpikir saya memiliki kesempatan untuk mengejarnya,
tetapi sepertinya saya tidak akan pernah bisa membalas dendam kepadanya. Dari apa yang dia tunjukkan tadi, sepertinya dia akan bisa berduel dan mengalahkan Sol Sage 7 cincin. Tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari tempat itu. Petik 2. Ye Yingrong berbalik dan melihat ke arah kakak perempuannya di sebelahnya. Dia berbicara dengan senyum pahit, "Kakak, bukankah kamu terlalu pendendam?" Mata indah Ye Yingluo terbakar dengan keras kepala. "Tidak ada yang pernah menolak saya, dia yang pertama. Dia akan membayar harganya untuk itu." Petik 2. Guang Biao berdiri beku di tempat yang sama selama lebih dari 10 menit. Baru pada saat itulah rasa dingin di dalam tubuhnya mulai perlahan menghilang. Denyut nadinya kemudian kembali normal, dan kekuatan jiwanya dan jiwa bela diri kembali. Darah mulai menetes dari luka di kedua tangannya. Gelombang ketakutan melintas di matanya saat dia melihat telapak tangannya. Orang itu menakutkan. Dia jelas bukan siapa-siapa. "Kapten, bagaimana dengan kita?" Seorang pria dengan tubuh gagah berani yang sama bergegas ke Guang Biao dan bergumam, "Haruskah kita mengaktifkan perangkat jiwa dan mesya kita?" Guang Biao mengangkat tangannya dan mengirim pria itu terhuyung-huyung. "Omong kosong. Jika Anda ingin mati, jangan seret saya. Mencoba menghapus masalah hari ini sudah sulit. Jika kami juga mengaktifkan perangkat jiwa dan mesya kami, apakah Anda pikir kami akan selamat? Pergi, kembali." Petik 2. Guang Biao menghela nafas dalam-dalam ketika dia melihat adiknya, yang masih berbaring di atas tandu. Jika itu orang lain, dia tidak akan melangkah dan ikut campur dengan masalah mereka. Tidak perlu banyak pemikiran baginya untuk mengetahui bahwa masalah ini akan ditelusuri kembali kepadanya dari Departemen Administrasi Kota Issea. Namun, ini adalah masalah adik laki-lakinya. Dia sangat menyayangi adiknya. Dia adalah penatua dari dua Guang Brothers, dan telah diberi kekuatan luar biasa sejak kecil. Guang Long juga memiliki bakat yang sama, tetapi sulit bagi keluarga miskin mereka untuk juga mendukungnya. Meskipun Guang Long tampil baik di akademi, dia tidak bisa menyatu dengan roh-roh, sehingga prosesnya telah tertunda. Guang Biao berusaha membantu adiknya dengan cara apapun. Dia berharap bahwa dengan bantuannya, Guang Long akan dapat bergabung dengan jiwa roh. Namun, dia sudah tumbuh melewati usia terbaik, jadi semuanya sudah terlambat. Dengan demikian, Guang Biao selalu merasakan rasa bersalah yang kuat terhadap Guang Long. Sejak itu Guang Long menjadi guci yang rusak dan mengumpulkan uang perlindungan dan masuk ke perkelahian mabuk, menjadi penjahat. Dengan dukungan dari Guang Biao, ia dianggap sebagai keberadaan tanpa hukum di dalam Issea City. Karena dia telah menderita kerugian yang sangat besar, Guang Biao menjadi sangat marah dan membawa pasukan untuk membangkitkan masalah. Namun, itu berakhir seperti ini. Mereka bertabrakan dengan dinding logam. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue dibawa kembali ke asrama mereka oleh gelombang kekuatan jiwa yang sedingin es. "Kembali dan lanjutkan latihan." Wu Zhangkong terdengar sedingin es. "Guru, bukankah kamu akan menyalahkan kami?" Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Wu Zhangkong karena mereka yang menyebabkan kekacauan ini. Wu Zhangkong meliriknya sekilas. "Apakah kalian semua melakukan kesalahan? Kenapa aku menyalahkan kalian? Kembali ke pelatihan Anda. Kamu tidak diperbolehkan meninggalkan akademi pada malam hari lagi, termasuk hari istirahat." Petik 2. Iya nih. Wu Zhangkong berjalan pergi, dan trio Tang Wulin kembali ke kamar asrama masing-masing. "Wulin, aku masih sedikit gemetaran. Apa yang baru saja terjadi?" Xie mencengkeram lengan Tang Wulin dengan erat. Dia memang masih gemetaran. Tang Wulin menanyainya dengan curiga, "Apakah kamu kedinginan?" Mata Xie bersinar terang. Tidak dingin. Saya senang. Saya tidak pernah tahu bahwa Soul Masters bisa sangat kuat. Apakah kamu merasakan sesuatu?" Pada saat itu, Guru Wu menghunus pedangnya, seolah-olah sekelilingnya telah berubah, membeku dengan penampilannya. "Itu ahli sejati. Akan luar biasa jika saya bisa sekuat Guru Wu suatu hari." Petik 2. Tang Wulin menamparkan tangannya dan membentak, "Kalau begitu kita harus segera kembali bermeditasi. Anda hampir di peringkat 20, apakah Anda masih tidak tahu bagaimana harus bekerja keras?" Petik 2. Xie menjawabnya dengan ragu, "Apakah kamu tidak bersemangat ketika kamu menonton adegan tadi?" Tang Wulin menjawab dengan jelas, "Ya, benar. Tapi apa gunanya bagiku? Guru Wu juga perlahan-lahan melatih dirinya untuk berada di tempatnya sekarang. Kami hanya bisa berlatih keras juga."
Petik 2. Xie memutar matanya. Aku dikalahkan olehmu. Anda bisa bermeditasi. Saya akan tetap bersemangat untuk sementara waktu. Petik 2. Memberinya senyum tak berdaya, Tang Wulin kembali ke tempat tidurnya dan ke posisi meditasi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sebaliknya, dia mungkin bahkan lebih bersemangat daripada Xie, hanya saja dia menyimpannya jauh di dalam dirinya dan tidak membiarkannya muncul. Tumbuh lebih kuat, aku ingin tumbuh lebih kuat. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, pikirannya berfokus pada gambar dua serangan pedang Wu Zhangkong. Dengan itu, ia memulai meditasinya. Sepasang pedang yang menyerang gurunya terlalu menakjubkan. Itu hampir terasa seperti energi asing. Dia ingat bagaimana Wu Zhangkong tampaknya menarik pikiran dan hatinya ketika dia menyerang dengan dua serangan pedang itu. Seolah-olah Wu Zhangkong telah berubah menjadi pusat alam semesta dan telah menggunakan alam semesta itu dalam perang melawan Guang Biao. Mungkin bagi orang lain, serangan pedang kedua Wu Zhangkong adalah yang paling mengejutkan. Ketika Skyfrost Sword-nya memancarkan ki pedang sedingin es itu, pedang itu mengeluarkan momentum yang seolah-olah bisa menghancurkan hutan bambu. Namun, bagi Tang Wulin, serangan pedang pertama yang membuatnya terkejut. Bab 87 Aku punya naga di tubuhku. Ketika Wu Zhangkong mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke tanah, itu dilakukan dengan gerakan lembut dan bebas, tanpa jejak kekuatan di belakangnya. Dalam situasi itu, Tang Wulin tidak dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun, ketika Skyfrost Sword Wu Zhangkong menyentuh tinju Guang Biao, dia bisa dengan jelas mendengar raungan naga sedih di dalam benaknya. Apalagi, raungan naga ini bergema terus-menerus. Ketika satu skala terbang dari kepalan itu, satu demi satu, deru naga yang menyakitkan itu menyebabkan pikirannya bergetar. Dia merasa seolah-olah serangan Wu Zhangkong sebenarnya menargetkan dirinya sendiri. Bahkan, setelah timbangan terbang, dia bahkan bisa merasakan pedang dingin yang telah memasuki tubuh Guang Biao, dan penderitaan yang ditimbulkannya terhadap jiwa bela dirinya. Pada saat itu, hati Tang Wulin bergetar, dan suara lain muncul dalam benaknya. Suara itu sangat marah dan sensasi panas yang dia rasakan ketika dia ditusuk oleh belati naga cahaya muncul sekali lagi. Meskipun hanya sesaat, dan itu tidak menyebabkan tubuhnya berubah, itu masih membuatnya sangat terkejut. Dari saat kekuatan pertama kali muncul hingga sekarang, tampaknya telah muncul lebih dan lebih sering. Tang Wulin menyadari bahwa tubuhnya sepertinya menyembunyikan semacam rahasia di dalamnya. Selain itu, rahasia ini kemungkinan ada hubungannya dengan mutasi Grace Blue Silver-nya. Dengan pemikiran ini, hati Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bergerak dengan gelisah. Biasanya, akan sangat mudah baginya untuk memasuki keadaan meditasi, namun hari ini, dia tidak bisa menjaga pikiran yang tenang untuk waktu yang lama. Yun Xiao dan Zhou Zhangxi sudah kembali ke asrama. Meskipun biasanya tenang, Yun Xiao bersemangat tinggi ketika ia berdiskusi dengan Zhou Zhangxi dan Xie tentang dua serangan pedang dan pesonanya. Tang Wulin bisa mendengar diskusi mereka. Ketika ia mencoba memasuki kondisi meditasi, pikirannya secara bertahap dipenuhi dengan pikiran yang semakin mengganggu. Raungan naga yang terus-menerus itu membuat tubuhnya bersemangat. Tampaknya sesuatu yang istimewa tumbuh di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, kesadarannya menjadi kabur, dan raungan konstan naga mereda. Tampaknya dia akhirnya memasuki kondisi meditasi. Dia dengan lembut mengedarkan kekuatan jiwanya. Yang lain sudah bermeditasi pada saat ini, sehingga mereka tidak melihat pola vena emas muncul di tulang ekor Tang Wulin. Panas yang menyengat tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Alisnya dirajut, seolah dia sangat kesakitan. Kegelapan, itu gelap gulita, tidak ada yang bisa dilihat melalui kegelapan ini. Tang Wulin menemukan bahwa dia telah tiba di dunia yang gelap gulita. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari kejauhan. Cahaya keemasan itu terlalu menyilaukan, dan dia tidak bisa tidak memberikan semua perhatiannya. Cahaya keemasan semakin dekat dan dekat, menyebabkan ukurannya yang besar menjadi lebih jelas semakin dekat. Ketika Tang Wulin akhirnya bisa dan dengan jelas melihat benda apa itu, dia terkejut menemukan bahwa itu sebenarnya naga emas raksasa. Naga emas memiliki 5 cakar, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas besar. Sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya, dan bentuknya seperti ular. Ah, kenapa dia tahu itu naga? Itu jelas berbeda dari naga di benua. Itu tidak memiliki sayap dan memiliki 5 cakar di bawah perutnya. Namun,
Bagaimana dia tahu itu naga? Cahaya keemasan tiba-tiba berkembang, memberi Tang Wulin perasaan orang yang memandang ke bawah ke tanah. Ketika dia menundukkan kepalanya sendiri, dia bisa melihat tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya tampak agak ilusi. Dia berdiri di atas lantai ubin biru dan sepertinya dia berada di aula besar. Yang melayang di udara di dalam aula ini adalah naga emas raksasa itu. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia bisa melihat lebih jelas sekarang. Tang Wulin kagum menemukan bahwa naga itu panjangnya lebih dari 100 meter dan memiliki 18 cincin cahaya di sekitarnya. Setiap cincin cahaya memancarkan cahaya biru jernih. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Tang Wulin melihat cahaya biru ini, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah Blue Silver Grace miliknya. Akhirnya kamu sudah sampai. Pada saat itu, suara murni, dingin terdengar di seluruh aula. Dalam sekejap, seluruh aula diterangi oleh sinar keemasan yang kemudian terkondensasi di tengah menjadi bentuk manusia. Bentuk tubuh sangat transparan, dan tidak mungkin untuk melihat penampilannya yang tepat. Itu hampir seolah-olah tubuhnya dibuat murni dari cahaya dan bayangan. Kamu siapa? Tempat apa ini? Apakah saya bermimpi? Tanya Tang Wulin. Mungkin Anda. Saya juga tidak tahu siapa saya. Suara siluet emas itu sepertinya bingung. Aku hanya seutas kesadaran surgawi. Saya adalah benang kesadaran surgawi yang didedikasikan untuk membimbing Anda. Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah impian Anda, tetapi Anda juga dapat mengatakan bahwa ini adalah bagian dari tubuh Anda. Petik 2. Tang Wulin baru berusia 9 tahun, jadi keingintahuannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Dia dengan rasa ingin tahu bertanya, jadi maksudmu aku punya naga di tubuhku? Sosok emas berkata, itu bukan hanya naga, tetapi seorang raja naga. Lebih tepatnya, itu adalah jiwa Raja Naga Emas. Petik 2. Tang Wulin bertanya dengan kagum, apakah itu jiwa bela diri saya? Tidak, jawab sosok emas itu. Dalam arti tertentu, itu adalah bencana bagimu. Ini karena energi Raja Naga Emas terlalu kuat, jadi tubuhmu yang lemah tidak tahan. Jika energinya putus, Anda akan mati. Petik 2. Mati. Tang Wulin tercengang. Dia masih muda dan tidak pernah berharap untuk menghadapi konsep kematian secepat ini. Jika dia meninggal, lalu apa yang akan terjadi pada ibu dan ayahnya? Dia juga tidak akan bisa mencari Nur. Apakah aku pasti akan mati? Tanya Tang Wulin dengan bodoh. Jika itu pasti, maka aku tidak akan muncul di sini. Jika Anda mengikuti instruksi saya, Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, itu akan sangat sulit bagi Anda. Suara sosok emas itu menenangkan. Tang Wulin menggigit bibirnya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sosok emas dengan serius berkata, karena kamu telah datang ke sini, itu adalah bukti bahwa kamu sudah bisa merasakan kekuatan jiwa dan mulai dipengaruhi olehnya. Raja Naga Emas memiliki kekuatan fisik terbesar, sehingga energinya juga akan memengaruhi tubuh Anda. Bukankah kekuatanmu melebihi kekuatan orang biasa? Petik 2. Sebelum ini, Tang Wulin masih berpikir itu adalah mimpi. Namun, ketika dia mendengar kata-kata sosok emas itu, dia perlahan-lahan menyadari bahwa mungkin itu bukan mimpi. Paling tidak, ini tidak sesederhana mimpi. Iya nih, kekuatan saya jauh lebih besar daripada orang biasa, kata Tang Wulin jujur. Sosok emas berkata, itu karena kamu sudah dipengaruhi oleh Raja Naga Emas. Energi Golden Dragon King seperti bom waktu dalam tubuh Anda. Hanya karena ke-18 meterai itu pada tubuhnya yang maha kuasa kamu masih bisa hidup. Untuk mengatasi masalah ini, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kekuatan Raja Naga Emas sangat besar, tetapi 18 segel itu membatasi kekuatannya secara berurutan. Untuk hidup, Anda harus membatalkan segel itu satu persatu untuk secara bertahap mengasimilasi energi Raja Naga Emas. Hari Anda dapat sepenuhnya mengasimilasi semua energinya adalah hari ketika Anda benar-benar aman. Petik 2. Mengasimilasi. Bagaimana saya mengasimilasi energinya? Tang Wulin segera bertanya. Bab 88 ini bukan mimpi. Cahaya keemasan berkata, jika kamu berhasil di sini, maka itu adalah bukti kamu memiliki dasar yang diperlukan untuk mengasimilasi energi dari segel pertama. Agar kamu bisa menyerap jiwa Raja Naga Emas, kamu harus kuat secara fisik. Kedua, Anda juga akan membutuhkan bantuan eksternal. Untuk segel pertama Anda harus menemukan 3 benda. Ketiga objek ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kekuatan fisik Anda.
Saya telah dibangunkan, jadi saya akan menunggu Anda untuk mempersiapkan 3 objek ini. Ketika Anda menerapkan ketiganya secara bersamaan, saya kemudian akan membantu Anda menerobos kekuatan segel pertama. Kamu harus ingat, jiwa Raja Naga Emas memiliki efek bermata dua pada tubuhmu. Ketika Anda mengkonsumsi jiwa, itu akan memperkuat Anda. Namun, jika Anda terlalu lama menyerapnya, maka segel itu tidak akan bisa melanjutkan penindasannya terhadap jiwa. Anda akan mati begitu mencapai usia 10 tahun. Temukan ketiga benda itu, kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan tekanan segel pertama. Petik 2. 10 tahun. Dia hanya setengah tahun lagi dari ulang tahunnya yang ke-10. Apa? Apa 3 benda itu? Tang Wulin buru-buru mengajukan pertanyaannya. Buah kristal es 100 tahun, buah api scarlet 100 tahun, dan 10 tetes darah dari binatang buas 100 tahun dengan garis keturunan naga. Petik 2. Hanya dengan mendengar nama-nama itu, Tang Wulin tahu bahwa barang-barang akan datang dengan label harga yang lumayan. Dia bahkan belum pernah mendengar nama-nama dari 2 buah yang disebutkan di atas, belum lagi 10 tetes darah dari binatang buas 100 tahun, yang bahkan lebih. Permisi, tapi binatang buas sudah punah. Di mana saya dapat menemukan mereka? Seru Tang Wulin, ekspresinya tertegun. Cahaya keemasan berhenti sejenak, seolah sedang berpikir. Itu kemudian menjawab dengan suara yang terdengar murung, aku juga tidak tahu. Saya hanya dapat memberitahu Anda informasi apa yang saya miliki. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, atau bagaimana Anda mencapainya, itulah masalah Anda untuk dipecahkan. Saya tidak dapat membantu Anda memecahkan masalah ini. Saya hanya dapat mengingatkan Anda bahwa Anda harus membuka segel pertama dan menyerap jiwa yang tertekan pada usia 10 tahun. Kalau tidak, Anda akan mati. Ketika kamu telah menemukan benda-benda ini, masukkan keadaan meditasi sekali lagi dan fokus pada gambar naga. Saya kemudian akan mengantar Anda ke sini. Sekarang, saya akan membawa Anda keluar dari tempat ini. Petik 2. Silakan tunggu, Tang Wulin buru-buru memohon. Aku hanya seutas kesadaran surgawi, dan ada batasan berapa lama aku bisa tinggal di sini. Tolong berhenti memperpanjang masa tinggal saya. Cahaya keemasan terdengar parah saat berbicara. Tang Wulin bertanya, mengapa sisik muncul ketika saya berhubungan dengan benda-benda tertentu? Seperti ketika saya ditusuk oleh belati naga cahaya Xie. Apakah ini ada hubungannya dengan Raja Naga Emas? Petik 2. Cahaya keemasan itu menjawab, ya. Ketika darah Anda melakukan kontak dengan benda atau makhluk tipe naga lainnya, kekuatan Raja Naga Emas akan sementara muncul. Anda tidak dapat mengontrol kekuatan ini karena Anda belum memecahkan segel. Karena itu, Anda harus menemukan ketiga objek ini dengan cepat. Petik 2. Tang Wulin memiliki banyak hal untuk ditanyakan, tetapi lingkungannya tiba-tiba berubah dan mulai berputar. Dia terbangun saat berikutnya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dia merasakan sakit yang tak terkatakan. Dia juga jelas merasa bahwa suhu tubuhnya yang tinggi sudah mulai dingin. Apakah itu mimpi atau bukan mimpi? Tidak, bukan itu. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya, maka dia akan berpikir itu adalah semacam mimpi. Namun, apakah ini benar-benar sesederhana mimpi? Jika itu adalah mimpi, lalu mengapa itu terasa begitu nyata baginya? Mengapa sisik emas muncul ketika dia ditikam oleh belati naga cahaya? Mengapa dia begitu lemah dan biasa ketika dia muda, namun telah menjadi jauh lebih kuat setelah jiwa bela dirinya terbangun? Tetapi jika itu bukan mimpi, lalu mengapa ada jiwa naga di dalam tubuhnya yang terus-menerus membahayakan hidupnya? Sosok cahaya keemasan itu mengatakan bahwa meskipun ini adalah krisis, itu juga sebuah peluang. Untuk menyerap jiwa naga, jadinya dia nanti apa? Ada banyak pertanyaan di kepalanya, dan penjelasan cahaya keemasan tidak menjawabnya. Sambil menggelengkan kepalanya dengan paksa, dia menenangkan pikirannya dan bangkit dari tempat tidur. Dia pergi ke ruang cuci untuk membersihkan tubuhnya dan kemudian berganti pakaian kering. Setelah itu, dia kembali tidur. Tenang, aku harus tenang, katanya dalam hati. Saat dia mengambil napas dalam-dalam, mata Tang Wulin menjadi fokus. Setidaknya 2 poin bisa diringkas. Pertama, benar-benar ada jiwa naga di tubuhnya dan itu adalah ancaman bagi hidupnya sampai dia bisa menyerapnya. Kedua, jika dia bisa menyerap jiwa naga, maka kekuatannya secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Jadi, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukan ketiga benda yang disebutkan oleh cahaya emas kepadanya.
Setelah itu, ia kemudian akan mencoba menyerap kekuatan yang ditekan oleh segel pertama. Hanya ketika dia mencobanya dia bisa mengerti apa itu. Jika ia menyerap jiwa, dapatkah ia mengendalikan kekuatan timbangan itu? Dia baru berusia 9 tahun, dan pola pikirnya belum terlalu matang. Konsep kematian baginya tidak seburuk yang dipikirkan orang dewasa. Bahkan jika hatinya memang memiliki ketakutan, ketakutan itu tidak sekuat itu. Buah kristal es 100 tahun, buah api scarlet yang berumur 100 tahun, 10 tetes darah dari makhluk berjenis naga. Hanya nama-nama benda itu memberinya kesan bahwa mereka tidak umum ditemukan. Di mana dia bisa menemukan mereka? Dengan perut penuh dengan ketidakberdayaan, Tang Wulin memulai kembali meditasinya. Kali ini, ia berhasil memasuki keadaan meditasi. Pagi tiba dan keempat penghuni asrama terbangun, tampak terisi penuh. Ayo pergi, Wulin, ayo makan. Xie melompat dari tempat tidurnya. Tang Wulin menjawabnya tanpa daya, kamu bahkan belum mencuci diri. Petik 2. Aku agak lapar. Ayo cepat cuci diri. Petik 2. Tang Wulin berbicara, Xie, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Pernahkah Anda mendengar beberapa benda yang disebut buah kristal es dan buah api scarlet? Petik 2. Xie tertegun ketika mendengar Tang Wulin. Buah es kristal, buah api scarlet. Tentu saja saya pernah mendengar tentang mereka. Bukankah itu buah roh biasa? Anda dapat dengan mudah menemukannya di pasar. Mereka buah yang sangat efektif dalam memelihara jiwa bela diri dengan es dan sifat api. Jiwa bela dirimu adalah tipe tanaman, jadi bukankah buah-buah itu tidak berguna? Petik 2. Tang Wulin gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Xie. Dia paling takut bahwa tidak ada yang akan tahu barang-barang ini atau di mana mendapatkannya. Lalu, apakah buah roh itu mahal? Tang Wulin menurunkan suaranya saat dia bertanya lebih lanjut. Xie berkata, tidak buruk, sekitar 10.000 hingga 20.000 koin federasi untuk masing-masing, tergantung pada kualitas. Petik 2, 10.000 hingga 20.000. Ini adalah jumlah yang dia mampu. Tang Wulin cerah. Jika kualitasnya bagus, apakah itu berarti sesuatu seperti buah kristal es 100 tahun dan semacamnya? Xie memutar matanya. Tolong, masuk akal. Buah roh 10 tahun akan dianggap cukup bagus. Buah 100 tahun hanya akan ditemukan di pelelangan, dan akan dianggap sebagai harta roh. Jika itu adalah buah 1000 tahun, maka itu akan dianggap sebagai harta surga dan bumi. Arti harta surga dan bumi adalah bahwa harta itu akan dianggap tak ternilai. Petik 2. Tang Wulin tertawa pahit. Lalu, berapa harga Ice Crystal Fruit dan Scarlet Flame Fruit selama 100 tahun? Xie menjawab, kedua buah itu lebih sering terlihat daripada yang lain, tetapi permintaannya juga cukup tinggi. Karena itu, harganya masih masuk akal. Saya akan mengatakan bahwa mungkin diperlukan 80.000 hingga 100.000 koin federasi untuk masing-masing lelang. Petik 2. Tang Wulin terpesona ketika mendengar harganya. 80.000 hingga 100.000. Untuk setiap, mengikuti penjelasan cahaya emas bahwa ia hanya memiliki setengah tahun untuk menemukan barang-barang ini, bagaimana ia akan mendapatkan kemampuan untuk mendapatkan jumlah yang begitu besar? Wulin, ada apa denganmu? Mengapa Anda menanyakan ini tiba-tiba? Buah roh tidak banyak berguna bagi kita, karena efek obatnya terlalu kuat. Mereka bahkan mungkin membahayakan kehidupan manusia. Kecuali itu adalah situasi yang unik, mereka tidak akan menjadi sesuatu yang biasanya Anda gunakan. Mereka mungkin dapat mempengaruhi yayasan kami. Bahkan mungkin ada efek samping. Namun, buah-buahan beribu-ribu tahun harus dikeluarkan, namun itu bukan barang-barang yang bisa didapatkan dengan mudah oleh siapapun. Buah roh 1000 tahun juga bisa dihitung sebagai langka seperti binatang buas. Jika mencapai 10.000 tahun, ia bahkan akan memiliki jiwa sendiri. Petik 2. Suasana hati Tang Wulin berangsur-angsur tenang, dan dia melihat ke arah Xie. Xie, bisakah kamu membawaku ke rumah lelang selama hari libur minggu ini? Saya belum pernah menginjakkan kaki di rumah lelang sebelumnya. Petik 2. Tentu, Xie setuju tanpa berpikir dua kali. Dia adalah orang yang memperlakukan orang asing dengan dingin, tetapi dia berubah secara drastis ketika merawat seorang teman. Xie sebenarnya adalah orang dengan karakteristik jujur. Xie pindah untuk mandi, tetapi Tang Wulin tetap kembali dan mengambil komunikator jiwanya yang jarang digunakan dari cincin penyimpanan.
Dia memutar kontak pertama yang tersimpan di komunikator. Dudu, Ulin, ada apa? Suara akrab Tian-Tian mengalir dari ujung lain dari komunikator. Guru, apakah Anda akan datang ke Issea City selama hari istirahat minggu ini? Tanya Tang Wulin. Mang Tian bertanya, mengapa? Apakah Anda memiliki beberapa pertanyaan tentang penempaan? Petik 2. Tang Wulin menjawab, tidak, tetapi saya memiliki sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Petik 2. Mang Tian terdiam beberapa saat sebelum berkata, itu bagus. Guru juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Saya akan datang pada sore hari istirahat itu. Petik 2. Ya, saya akan menunggu di bengkel, jawab Tang Wulin dengan hormat. Mata Tang Wulin memberi sedikit perenungan mendalam segera setelah komunikasi berakhir. Segel itu ada di sana, tetapi ia hanya memiliki waktu setengah tahun. Yang paling dibutuhkannya sekarang adalah uang. Dia perlu mendapatkan lebih banyak uang. Namun, dia tahu betul bahwa dengan situasinya saat ini tidak mungkin. Dia harus memikirkan beberapa cara lain. Ingat, ini adalah jenis jiwa yang berbeda dari jiwa bela diri. Babak 89 pameran rumah lelang. Makan, belajar, turnamen promosi kelas. Hari-hari berlalu dengan cepat. Trio Tang Wulin sudah mulai ditunjukkan dari kerumunan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hari. Tentu saja, ini karena peristiwa di gerbang masuk sehari sebelumnya. Banyak orang merasa aneh bahwa trio Tang Wulin belum dihukum oleh akademi. Faktanya, semuanya berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Jumlah siswa yang telah berkumpul di sekitar Wu Zhangkong untuk menontonnya bertambah lebih besar sekarang, begitu banyak sehingga banyak guru bahkan tidak bisa masuk. Setelah pertempuran hari sebelumnya, ketenaran Pangeran Iblis Sombong Charming telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia bukan hanya pangeran tampan siswa perempuan sekarang, melainkan, dia adalah pangeran tampan dari seluruh akademi. Terlepas dari semua ini, Wu Zhangkong tidak menunjukkan reaksi sama sekali dan adalah dirinya yang dulu. Dalam pertandingan sepulang sekolah dengan kelas 2 kelas 1, Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Hanya satu dari lawan mereka yang memiliki cincin jiwa 100 tahun, dan ketika dihadapkan dengan koordinasi trio Tang Wulin, mereka sama sekali tidak berdaya. Xie didukung oleh daya tembak Gu Yue dan dengan mudah bisa mengalahkan lawan mereka. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Dengan tambahan ledakan di gerbang sehari sebelumnya, kelas 5 telah menjadi fokus perhatian seluruh akademi. Besok adalah hari istirahat mereka, dan setelah hari istirahat mereka, akan tiba saatnya bagi mereka untuk menantang kelas 1. Setiap kelas 1 sama sekali berbeda dari yang lain. Itu karena kelas 1 adalah pertemuan para jenius paling menonjol tahun itu. Dalam 20 tahun terakhir, kelas 1 tidak pernah dikalahkan oleh kelas di bawah mereka dalam peringkat. Setelah makan malam, Tang Wulin dan Xie bersiap untuk kembali ke asrama mereka, tetapi Gu Yue menghentikan mereka. Kemana kalian berdua pergi besok? Cepat dan katakan padaku, jika tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku karena bersikap kasar. Gu Yue berbicara dengan tangan di pinggulnya dan memberi mereka ekspresi sengit. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia benar-benar cantik. Dengan penampilannya seperti ini, yang lain tidak bisa menahan tawa. Mengapa kita perlu memberitahumu kemana kita akan pergi atau apa yang kita lakukan? Xie mendengus. Mulut Gu Yue berkedut saat dia berkata, aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan ketika kita makan. Kalian akan keluar besok. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu saya, tetapi saya akan pergi dan mencari Guru Wu dan memintanya untuk pelatihan tambahan. Lalu kalian berdua bisa melupakan kabur besok. Dan bagaimanapun, kita akan segera bertempur dengan kelas 1, jadi latihan ekstra akan pas. Petik 2. Bagaimana kamu bisa begitu menjijikkan? Xie menatapnya dengan mata lebar sebelum mengubahnya menjadi cahaya. Gu Yue dengan dingin mendengus. Aku hanya menyebalkan ini. Punya masalah. Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Petik 2. Tang Wulin buru-buru merapikan segalanya. Gu Yue, akulah yang meminta Xie untuk membawaku ke rumah lelang besok. Saya belum pernah ke satu sebelumnya. Petik 2. Gu Yue tersenyum. Bagus. Lalu kita semua akan pergi bersama. Petik 2. Xie menghindari menatapnya ketika dia berkata, siapa yang ingin kamu datang? Ini masalah pria. Petik 2. Gu Yue menjawab, aku juga tidak bilang aku ingin pergi bersamamu.
Dengan perilaku menjijikkanmu, itu akan baik-baik saja jika hanya aku dan Wulin. Petik 2. Xie menatapnya curiga. Meski usianya baru 9 tahun, Tang Wulin masih sangat tampan. Mungkinkah kamu menyukai Wulin? Kamu hanya setua ini tapi kamu sudah dewasa. Petik 2. Apakah kamu ingin mati? Gu Yue mengangkat tangannya, mengirim bola es ke arahnya. Xie menghindarinya dengan kebingungan. Haha, sepertinya saya benar. Saya akan memberitahu Guru Wu bahwa Anda mengikuti contoh buruk pada usia yang sangat muda. Petik 2. Kamu bisa melakukannya jika kamu ingin mati. Gu Yue melemparkan dirinya ke depan, cahaya terang terbang dari tangannya saat dia mengejar Xie. Tang Wulin tak berdaya menatap mereka berdua. Dia sudah lama terbiasa dengan tempat pertengkaran mereka. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengangkat tangannya dan menghentikan pertengkaran mereka. Pada akhirnya, mereka bertiga berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Xie ingin pergi lebih awal untuk mengusir Gu Yue, tetapi tidak mampu. Gu Yue sedang menunggu di pintu asrama dan menangkapnya dengan tangan merah. Xie, di mana rumah lelang? Tang Wulin penasaran bertanya saat mereka berjalan. Xie melirik Gu Yue yang tersenyum ke samping. Ada di Museum Issea. Rumah lelang kota Issea kami dikombinasikan dengan museum. Ada tempat khusus untuk memamerkan barang lelang di museum. Mereka juga akan secara berkala mengadakan lelang. Mari kita lihat barang-barang di pameran. Waktu lelang juga akan terdaftar di sana. Petik 2. Gu Yue penasaran bertanya pada Tang Wulin, Wulin, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi ke rumah lelang? Saya tidak pernah melihat Anda menunjukkan minat sebesar ini sebelumnya. Petik 2. Tang Wulin berkata, itu hanya kemauan tiba-tiba. Mari kita pergi dan melihat-lihat dengan santai. Petik 2. Museum Issea terletak tepat di sebelah selatan pusat kota Issea. Itu adalah bangunan sederhana dan tanpa hiasan, dan terdiri dari satu bangunan utama dan dua bangunan sekunder. Bangunan utama memiliki pameran dengan segala macam spesimen binatang jiwa langka. Issea City telah menjumpai segala macam barang dan binatang buas selama berbagai zaman. Di sebelah kiri adalah bangunan sekunder, yang merupakan area pameran barang-barang rumah lelang yang dibicarakan Xie. Sedangkan untuk rumah lelang itu sendiri, itu berada di lantai atas bangunan utama. Area pameran barang-barang rumah lelang di dalam gedung sekunder tidak mengharuskan seseorang untuk membeli tiket masuk, dan orang dapat langsung masuk sesuka hati. Jumlah orang yang melihat barang-barang di dalamnya berjumlah lebih dari sekadar beberapa. Bangunan sekunder memiliki total 4 lantai. Meskipun itu hanya bangunan sekunder, ukurannya masih sangat besar. Melihat dari luar, bangunan itu setidaknya 200 meter. Issea City adalah kota terbesar kedua di pantai timur dan ini adalah satu-satunya rumah lelang di kota itu. Tentu saja, ukurannya harus besar. Barang dipamerkan di keempat lantai. Namun, mereka dipisahkan berdasarkan kelasnya. Secara alami, beberapa item yang lebih langka dan lebih mahal hanya akan ditampilkan di area khusus yang tidak terbuka untuk sembarang orang. Segera setelah mereka masuk, ketiganya melihat papan besar yang menunjukkan bahwa lantai pertama dibagi menjadi 2 bagian besar, perangkat jiwa dan perangkat non-jiwa. Dalam 2 divisi ini, area perangkat jiwa dibagi lebih jauh menjadi bagian logam yang tidak biasa dan bagian perangkat jiwa yang lebih besar. Di mana kita akan pergi? Xie samar-samar bisa menebak tujuan Tang Wulin datang ke rumah lelang, tapi dia masih langsung bertanya kepada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, ayo pergi ke bagian perangkat non-jiwa. Saya ingin melihat apakah mereka melelang 2 buah yang saya katakan tentang hari itu. Petik 2. Buah roh. Anda ingin membeli buah roh? Gu Yue ingin tahu bertanya. Tang Wulin berkata, aku tidak benar-benar ingin. Saya hanya sedikit penasaran dan ingin melihatnya, itu saja. Meskipun Xie dan Gu Yue adalah teman-temannya, masalah yang berkaitan dengan Raja Naga Emas terlalu mengejutkan untuk dikatakan pada mereka. Dia masih sangat muda, namun dia tahu bahwa ini adalah jenis rahasia yang sama sekali tidak bisa dia katakan kepada siapapun. Kalau begitu mari kita lihat. Jelas, itu bukan pertama kalinya Xie di sini. Dia merasa nyaman saat dia membimbing 2 lainnya ke ruang pameran. Lingkungan mereka dipenuhi dengan etalase kaca besar. Di dalam mereka ada banyak hal yang Tang Wulin bahkan belum pernah dengar sebelumnya. Yang termurah dari barang-barang masih akan menelan biaya setidaknya 100.000 koin federal. Kotak kaca ini semuanya diproduksi menggunakan paduan transparan khusus dan jelas tidak dapat dibandingkan dengan kaca normal.
Ini adalah bagian buah roh. Anda pergi dan melihatnya. Setelah mereka memasuki ruang persegi panjang yang luas, Xie berhenti. Ruangan itu sekitar 300 meter persegi. Itu berisi segala macam buah roh dan tanaman langka. Setiap buah roh memiliki deskripsi yang menyertainya. Bab 90 Pemuda Miskin. Rumput naga roh, 10 tahun. Tanaman langka. Harga lelang awal untuk itu adalah 260.000 koin federasi dan diharapkan akan dijual antara 300.000 hingga 350.000 koin federasi. Water Crystal Peach, 20 hingga 30 tahun. Buah roh yang menyehatkan tubuh. Untuk buah ini, harga lelang awal adalah 150.000 koin federasi. Harga akhir yang diharapkan adalah 180.000 hingga 210.000 koin federasi. Mereka semua sangat mahal. Tang Wulin melihat semua buah roh ini dan meringis. Dengan cepat, dia memandang panjang lagi dan akhirnya menemukan buah roh yang dia cari. Itu di area terakhir yang dia cari. Buah kristal es, 30 tahun. Buah roh jenis es, langka. Memelihara jiwa bela diri tipe air. Ini juga dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Harga lelang awal untuk buah ini ditetapkan pada 180.000 koin federasi. Harga akhir yang diharapkan adalah 220.000 hingga 250.000 koin federasi. Buah api Scarlet, 40 tahun. Atribut api, jarang. Memelihara jiwa bela diri tipe api, dan dapat membantu meningkatkan kekuatan jiwa. Harga lelang awal untuk buah ini adalah 160.000 koin federasi dan diharapkan dijual antara 220.000 hingga 230.000 koin federasi. Ice Crystal Fruit adalah jenis buah yang nampak berkilauan, tembus cahaya, dan berwarna biru muda. Ukuran Ice Crystal Fruit yang berusia 40 tahun ini mirip dengan lengkeng. Jika dilihat di bawah cahaya, garis putih bergelombang menjadi terlihat. Buah api Scarlet adalah buah roh yang berwarna merah tua dengan beberapa kilau emas pucat berkilau di permukaannya. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari Ice Crystal Fruit. Setelah memverifikasi dengan matanya sendiri bahwa kedua buah roh benar-benar ada, kepercayaan Tang Wulin pada kata-kata sosok emas meningkat sedikit. Namun, usia dari dua buah ini masih jauh dari buah 100 tahun yang dia butuhkan. Benar, ini adalah yang, Xie tiba-tiba muncul dan berjalan ke samping Tang Wulin. Ini adalah buah kristal es, dan itu adalah buah api merah. Petik 2, Tang Wulin bergumam, tapi itu bukan buah 100 tahun. Xie menjawab, ini adalah lelang. Semakin jarang yang baik, semakin tinggi tingkat di lelang. Ini hanya barang normal dari tingkat pertama. Saya percaya buah 100 tahun dapat ditemukan di tingkat kedua, tetapi kita tidak bisa naik ke tingkat kedua. Petik 2, Tang Wulin bertanya, mengapa tidak? Xie menjawab, untuk memasuki level kedua, Anda harus terlebih dahulu membayar deposit untuk mendapatkan kualifikasi untuk menawar. Entah itu, atau Anda harus menjadi profesional peringkat ketiga dan dapat masuk dan mengunjungi. Petik 2, deposito. Berapa deposit ini? Tanya Tang Wulin. Xie menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu nampaknya sangat ingin mendapatkan buah kristal es yang berumur 100 tahun dan buah api merah. Kalau tidak, mengapa kamu begitu serius? Petik 2, Tang Wulin menghela nafas dengan lembut dan hanya berkata, tolong, lanjutkan saja dan jelaskan. Petik 2, mengamati kepahitan dalam pandangan Wulin, Xie mengerutkan kening. Wulin, apakah Anda bertemu dengan beberapa kemalangan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membohongimu, dan aku juga tidak bisa memberitahumu. Jika Anda tidak menjelaskan, maka saya akan bertanya kepada orang lain. Petik 2, setelah melihat bahwa Tang Wulin diatur untuk pindah, Xie buru-buru menghentikannya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Jumlah deposit adalah 100.000 untuk memasuki level kedua. Ketika Anda mencapai level ketiga, Anda perlu menambahkan 100.000 lagi ke deposit. Ketika Anda pindah ke tingkat yang lebih tinggi, nilai barang meningkat dan begitu juga jumlah setoran. Petik 2, 100.000. Tang Wulin benar-benar telah menabung sejumlah uang dalam beberapa bulan terakhir ini dan dapat menghasilkan sejumlah 100.000. Namun, jumlah setoran itu benar-benar mengecewakannya. Kemudian dia ingat bahwa Xie telah menyebutkan profesional tingkat ketiga. Apakah ada profesional dari peringkat ketiga yang memenuhi syarat untuk masuk? Xie menjawab, tentu saja. Profesional peringkat ketiga dianggap kelas elit.
Peringkat ketiga Grandmasters jiwa juga setara dengan profesional peringkat ketiga. Namun, Anda memiliki jarak yang harus ditempuh sebelum mencapai tingkat Grandmaster jiwa. Tidak demikian bagi saya. Petik 2. Master jiwa. Tang Wulin benar-benar memiliki jarak yang harus ditempuh hanya untuk mencapai peringkat 20, tapi dia juga seorang pandai besi. Setelah waktunya menyelesaikan banyak tugas untuk asosiasi pandai besi, pemahamannya tentang asosiasi tumbuh. Dia sekarang tahu bahwa Thousand Refinements adalah indikasi pandai besi peringkat ketiga, dan satu-satunya kendala dia harus menjadi satu adalah Mang Tian melarangnya mengungkapkan keahliannya. Ini adalah alasan mengapa Tang Wulin tidak mencoba pemeriksaan pandai besi peringkat ketiga. Sore ini, Mang Tian akan tiba di Issea City. Panggilan Tang Wulin malam itu meminta kunjungan Mang Tian adalah untuk alasan yang tepat memungkinkan Tang Wulin mencoba pemeriksaan pandai besi peringkat ketiga. Setelah menjadi pandai besi peringkat ketiga, gajinya untuk menyelesaikan tugas akan jauh lebih besar. Xie melanjutkan, Wulin, jika ada area di mana Anda membutuhkan bantuan saya, tolong beritahu saya. Saya akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya. Petik 2. Saya baik-baik saja. Oke, ayo lanjutkan dan periksa barang-barang lainnya. Dia menyembunyikan emosinya. Karena dia telah mengkonfirmasi bahwa rumah lelang memiliki barang-barang yang dia cari, dia akan kembali lagi ketika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Adapun 10 tetes darah dari binatang berjiwa naga tipe 100 tahun, mungkin ada kemungkinan dia juga bisa menemukannya di sini. Namun, dia tetap diam tentang hal itu di hadapan Gu Yue dan Xie. Misi terpenting hari ini adalah untuk memeriksa area tersebut. Pada akhirnya, perjalanan rumah lelang ini tidak sia-sia. Ketiganya berjalan-jalan di sekitar tingkat pertama dan, selain belajar tentang barang-barang baru, mereka juga memeriksa beberapa tempat yang akrab. Misalnya, logam palsu. Logam langka yang ditemukan di tingkat pertama hanya 100 yang dimurnikan. Level penyempurnaan pada level pertama berarti bahwa ribuan logam olahan harus ditemukan pada level kedua. Penemuan ini memenuhi hatinya dengan harapan. Jika dia bisa memenuhi syarat sebagai pandai besi peringkat ketiga dan mengambil tugas menempa peringkat ketiga, dengan waktu yang cukup, akan mungkin baginya untuk mengumpulkan cukup dana. Setelah mereka meninggalkan rumah lelang, ketiganya kembali ke akademi untuk makan siang. Bukannya mereka tidak ingin makan siang di luar akademi, tapi Tang Wulin terlalu luar biasa. Dia enggan meminta Xie dan Gu Yue untuk membayar makan, jadi kembali ke akademi untuk makan gratis adalah keputusan yang paling hemat biaya. Aku akan pergi ke bengkel penempaan sore ini. Kalian harus kembali dan berlatih. Benar, bisakah Anda juga pergi dan mengumpulkan informasi tentang kelas 1? Kami tidak memiliki pengetahuan tentang mereka, kata Tang Wulin kepada Xie. Xie tahu tentang kebiasaan Tang Wulin pergi ke bengkel setiap minggu selama hari istirahat mereka. Baik, kamu bisa pergi. Bukankah itu hanya kelas 1? Saya bisa mengalahkan mereka sendiri, Xie menyatakan dengan arogan. Tidakkah kamu takut badai besar akan memotong lidahmu itu? Pada saat itu, suara aneh dan sinis terdengar. 3 ikan kecil dari kelas 5, sekarang aku menyebutnya sombong. Petik 2. Tang Wulin, Xie, dan Gu Yue berbalik pada saat yang sama dan menemukan beberapa siswa divisi menengah berdiri agak jauh, usia mereka mirip dengan usia trio. Orang yang berbicara adalah seorang anak laki-laki dengan rambut berpisah dan penampilan yang bagus. Walaupun penampilannya bagus, bibirnya tipis, ditambah dengan komentar sarkastiknya, membuat sulit bagi orang lain untuk menghasilkan niat baik terhadapnya. Selain dia, yang lain yang berdiri bersamanya semua memiliki ekspresi basi ketika mereka menatap trio. Ekspresi Xie berubah dingin ketika dia memukul meja. Saat dia hendak bergerak ke arah mereka, Tang Wulin menarik Xie kembali. Dia berbicara kepada Xie dengan suara rendah, kami telah menyebabkan cukup banyak masalah bagi Guru Wu. Tidak bisakah kamu mengendalikan dirimu sendiri? Petik 2. Melotot dengan dingin, Xie berbicara, kalian pasti dari kelas 1. Lusa, Anda hanya akan menjadi kelas 2. Petik 2.